Aduh, ya Allah. Jadi gini Bu, apa namanya, hari ini Bu Najil ngajar di kelas berapa? Di kelas 10, iya, 10 dulu. Bu Najil, saya boleh nggak ikut apa namanya masuk ke kelasnya Bu Najil? Oke, monggo nanti ya. Boleh. Jadi ceritanya gini Bu Najil, saya dari guru penggerak ini kan mau apa mendapatkan tugas, gitu kan, mendapatkan tugas untuk melakukan melatih kemampuan coaching. Nah, jadi ini bukan saya mau menilai atau menggurui gitu, kita sama-sama belajar. Jadi saya hanya ingin melihat strategi pembelajaran Bu Najil di kelas itu seperti apa. Mungkin nanti bisa saya jadikan sebagai referensi ketika saya mengajar di kelas juga. Jadi kita saling sharing gitu Bu. Materi yang akan Bu Najil sampaikan hari ini apa Bu? Tentang kejujuran. Berarti apa namanya, nanti tujuan dari pembelajaran ini apa? Tujuannya adalah agar mampu melakukan nilai-nilai kejujuran yang ada di nilai kejujuran di sekolah, di rumah, dan di masyarakat berdasarkan atas dasar ayat, berdasarkan ayat Al-Quran, nilai kejujuran berdasarkan dari ayat Al-Quran. Kemudian nanti apa namanya, pengembangan yang ingin dicapai itu apa Bu Najil? Pengembangannya di sini saya mengambil anak-anak itu mampu menganalisis sebuah kejadian yang ada di masyarakat yang itu dasarnya adalah kejujuran. Salah satu contohnya saya mengambil video itu adalah video yang orang jualan martabak yang per bulan. Jadi banyak orang jual per bulan dan martabak yang kemudian satunya awalnya ini tidak laris, yang satunya laris, itu seperti pasar gitu. Kemudian anak-anak mampu menganalisis kira-kira ini kenapa ya tidak laris gitu ya, kenapa tidak banyak pembelinya, tidak banyak peminatnya, tidak banyak pelanggannya gitu. Nah ternyata ada nilai-nilai kejujuran di situ yang anak-anak bisa menemukan. Salah satunya nanti harapan saya itu anak-anak mampu menemukan, oh nilai kejujuran ini ternyata orang yang awalnya orang jual martabak per bulan itu tidak laku, tidak banyak pelanggannya gitu ya. Kemudian meningkatkan kualitasnya itu dari bahan makanannya itu semuanya serba premium, dan cara penyajiannya, cara menyampaikannya dan semacamnya, sehingga ini yang anak mampu menemukan nilai kejujuran di situ, sehingga pelanggan yang di sebelahnya itu pada lari, pada lebih enak ini, lebih bagus ini gitu kan. Jadi nilai-nilai kejujuran yang diambil dari penjual per bulan ya, pemesan per bulan. Oh berarti nanti strateginya, berarti nanti apa yang ingin dicapai itu adalah anak-anak bisa menilai nilai kejujuran itu seperti apa. Ya, kemudian anak-anak diharapkan bisa mengaplikasikan ya, menerapkannya. Kemudian strateginya tadi sepertinya sudah muncul ya, strateginya. Saya menggunakan strategi, entah ini benar apa tidak ya, tapi ini menggunakan pengembangan saya pribadi, problem based learning. Jadi kalau problem based learning secara teoritis itu kan menelaah kemudian mencari solusi dari persoalan ya. Tetapi saya tidak, saya menghadirkan sebuah video yang sudah terjadi di masyarakat, anak-anak menelaahnya. Jadi saya bilang ini video ini, saya anggap video ini punya masalah nih kan? Jadi anak-anak nanti menemukan, oh masalahnya ini, berarti solusinya begini. Berarti kalau menjadi pengusaha itu untuk menerapkan nilai-nilai kejujuran itu adalah menggunakan bahan video, kemudian warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan cepat sehat ya. Amin. Tentu kalian semuanya sudah paham dan mengerti apa itu perilaku jujur ya. Anak-anakku, pertemuan kemarin kita sudah mendiskusikan malaikat dan beriman kepada malaikat dan menjaga serta menutup aurat. Baik. Kejujuran sebagai cermin kepribadian.
perilaku jujur dengan keimanan seseorang? Apa sih hubungannya perilaku jujur dengan keimanan seseorang? Gitu ya. Sebelum melanjutkan ke kegiatan kelompok, silahkan siapa yang bisa membaca Quran surat. Silahkan Mbak, silahkan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Shadaqallahul azim. Dari kecil, udah gede, hobi saya emang tenang-tenang. Gak langsung rame sih. Ya kali saya nggak tahu itu lama-lamanya. Tapi apa iya? Banyak jujur, banyak untungnya. Oke, siapa yang bisa mengulas atau menginterpretasikan dari film pendek tersebut? Silakan. Anak-anakku, silakan persiapkan satu kata atau satu kalimat yang setelah kalian tangkap dari video tadi. Ya? Oke, saya mulai dari yang paling kanan. Mbak Ani. Tidak boleh sama. Tidak boleh sama. Ya, ini nggak apa-apa, tapi ini nggak repot. Jika ada Gitu aja? Ya. Ya. berusaha, Berusaha. keuntungan yang kita terima berasal dari kejujuran. Keuntungan yang kita terima berasal dari kejujuran. Itu. Jujur dalam berbisnis, Jujur dalam berbisnis. dalam melakukan suatu hal harus diiringi dengan kejujuran. Melakukan sesuatu hal harus diiringi dengan kejujuran. Oke. Bersama Tuhan. Peduli terhadap sesama itu adalah bagian dari kejujuran. Apa itu tentang menyerah, selalu berusaha. Tentang dengan jujur lisan ya, bil lisan ya. Kenapa jujur bil lisan? Karena di situ siapa yang diminta persaksian itu tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi, gitu ya. Ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa ya. Takwa itu apa artinya? Apa artinya takwa, Rek? Takut pada Allah. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu takwa ya. Mas nomor 3 itu ya. Nah, ini paling sedikit. Enggak apa-apa ya. Nah, tugasnya adalah perilaku kejujuran. Nah, korupsi. Oh. Jadi persoalannya di sini ditulis ya. Cek ya. Solusi apa yang ditawarkan? Ya, silahkan juga boleh mencari hadis yang berkaitan dengan perilaku kejujuran dari masalah kamu, gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baiklah, jika tidak ada, silahkan dikerjakan. Jika selesai, nanti satu kelompok laporannya cukup satu ya. Satu kelompok laporannya satu. Silahkan karena sudah selesai, kelompok satu yuk.
Biasanya terjadi karena faktor ekonomi, ketidakjujuran saat ulangan. Dan kenapa masalah itu terbagi menjadi dua, yaitu ada dari dalam diri sendiri maupun luar. Untuk dalam diri sendiri biasanya Ya, sama dengan mencuri tidak jujur. Oke, paham ya? Ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengimplementasikan nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, sebelum saya tutup pelajaran kali ini, saya ingin kalian memberikan satu manfaat dari mengimplementasikan nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa? Ya, ayo yang kalau tadi saya awali dari kanan, sekarang penutupan dari kiri. Tidak punya beban dan hidup lebih aman. Tidak punya beban, hidupnya lebih aman. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita mengucapkan syukur bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas, apa yang telah kita diskusikan bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Anak-anakku, mohon maaf apabila ada kata atau perilaku yang tidak berkenan. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, bisa ketemu kembali ya. Selamat dunia hattal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devia Dwi Kewardani, unit kerja SMA Negeri 1 Gelagah. Kali ini kami akan melakukan coaching supervisi akademik bersama rekan sejawat saya, Bu Nazil, dan didampingi oleh PP saya, Ibu Anis, serta Bapak Fasilitator, yaitu Bapak Justinus. Baiklah, kali ini kami akan memulai untuk coaching. Langsung Ibu. Selamat pagi Bu Nazil, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Devi. Bu Devi sehat ya? Alhamdulillah juga sehat. Nah, Bu Nazil, ini hari ini kita mau melakukan coaching pasca observasi kemarin di kelas gitu kan. Kemarin Bu Nazil sempat saya ikut ke kelas Bu Nazil waktu pembelajaran di kelas ya Bu Nazil. Nah, kira-kira nih Bu Nazil, bagaimana perasaan Bu Nazil setelah melakukan pembelajaran di kelas kemarin? Menyenangkan karena anak semangat ya, meskipun ada beberapa anak yang malu atau sulit diajak kerjasama gitu ya. Itu berarti ada beberapa yang sulit untuk diajak kerjasama Ibu Nazil. Kemudian apa sih selain sulit, tantangan yang dirasakan sama Bu Nazil waktu pembelajaran kemarin apa Bu? Yang pertama saya harus menyiapkan video, kemudian yang kedua itu tentang fasilitas ya, fasilitas tempat. Saya harus memakai tempat lab TI gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah waktu ya, karena waktunya hanya 1 jam ya. Kemudian tantangan selanjutnya adalah anak-anak ya, ada beberapa anak yang tidak sulit bekerja sama dengan temennya gitu kan, kemudian malu menyampaikan pendapatnya, sehingga di akhir itu saya harus menyampaikan, silahkan sebutkan 1 kalimat saja tentang video yang sudah kita simak bersama. 1 kalimat, apa nilai-nilai kejujuran, apa yang bisa kamu serap dari video itu. Jadi dengan seperti itu anak-anak mau menyebutkan, karena cuma 1 kalimat atau 1 kata gitu. Jadi 1 kata, sehingga banyak yang menyebutkan 1 kata tapi Gitu ya Bu. Berarti dalam tujuan untuk tadi bekerja sama itu ya, apa sudah tercapai atau belum Bu kemarin? Sudah tercapai tapi tidak 100% ya. Karena ada beberapa anak mungkin ada yang bad mood dan ada yang punya persoalan pribadi dan semacamnya, sehingga berpengaruh pada saat proses pembelajaran. Oke. Jadi gini Bu, waktu pembelajaran kemarin itu kan Ibu tadi bilang mungkin ada yang bad mood atau ini. Itu apa kira-kira nih apa yang bisa dilakukan sama Bu Nazil supaya anak itu bisa bersemangat di kelas gitu? Mungkin apa yang bisa dilakukan? Kalau kemarin itu yang saya lakukan, karena ada beberapa yang bad mood, tidak mau berbicara dan semacamnya, ya saya suruh diem saja di kelas gitu, mengikuti dan menyimak teman-temannya gitu. Setelah itu setelah selesai pembelajaran baru saya mendekat sama anak itu, kenapa kok sampai seperti itu
saja. Gitu ya Bu ya. Untuk proses di awal pembelajaran nih Bu, kalau yang saya lihat kan kemarin itu Bu Nazil langsung melakukan pembukaan ya, Iya. langsung pembukaan ke materi Benar. gitu. Apakah pembelajaran seperti itu tidak anak-anak langsung duduk diam tegang gitu Bu? Tidak. Jadi sebelum saya melakukan pembukaan salam itu saya sudah mempersiapkan dari sisi kebersihan, karena itu dari moving class kan ya, dari kelas yang awal ke kelas pindah kelas gitu. Sehingga anak-anak saya kasih tahu, silahkan duduk senyamanmu, cari tempat duduk senyamanmu, tetapi dengan tetap teratur, dan tolong jika ada sampah di bawah, kemudian ada yang tidak rapi, tolong dirapikan. Jadi setelah itu selesai, anak-anak lakukan, kemudian nyaman, sudah bisa siap dimulai gitu belajarnya, baru saya buka dengan secara resmi dengan salam gitu. Oh gitu ya. Terus kalau seandainya Bu, dalam pembelajaran itu mungkin untuk menciptakan suasana yang lebih ceria, yang Iya. lebih ini, apa kalau seandainya ditambahin dengan permainan-permainan atau game Iya. di awal, jadi supaya anak-anak itu setelah berpindah tadi kan Bu Nazil kan bilangnya kan Benar, berpindah benar. kelas ya Bu ya, Iya. jadi kan mungkin ada aura yang akan berbeda gitu kan Iya. dari kelas yang satu ke kelas yang lainnya. Jadi untuk Iya. memfokuskannya itu kalau seandainya nih Bu diberi kayak penyegaran supaya Iya, anak-anak lebih fokus kembali, itu Iya. menurut Bu Nazil bagaimana? Bagus, tapi saya tidak sempat lakukan karena saya berpikir waktunya hanya 45 menit. Kemudian dengan hanya menonton video yang saya tayangkan dan kita simak bersama-sama, itu sudah juga merupakan refreshing bagi anak-anak gitu kan. Bagaimana anak-anak merekam audio visual dan mendengarkan. Setelah itu ya kesulitannya tadi, silahkan nilai-nilai kejujuran apa yang sudah disimak dalam video barusan kita simak bersama-sama. Itu sulit anak-anak. Saya sudah bagi kelompok gitu, masih sulit ngapain. Akhirnya saya harus mengarahkan. Kemudian ada yang goal dari 5 kelompok itu, yang goal 4 kelompok yang bergiliran maju untuk menyampaikan hasil kelompoknya gitu ya kan, karena saya mencoba memberikan masalah, anak-anak memberikan solusinya gitu kan. Mencari solusinya. Ya, dari bab kejujuran itu tadi. Ya, Oke, Bu Nazil bagus ya benar. Maksudnya Ya. Bu Nazil sudah menciptakan suasana kelas supaya anak-anak itu bekerja Kondusif, kelompok ya. gitu. Walaupun di tengah-tengah jalan ada yang benar. tidak sesuai atau Iya. tidak sesuai dengan apa yang Bu Nazil Benar, mau nih iya. gitu kan. Tapi Bu Nazil sudah bisa mencairkan suasana dengan ayo coba satu kalimat, Iya, satu satu kata kata, gitu. Jadi ya. anak-anak masih bisa Iya. merespon hasil dari benar. video gitu Iya, ya Bu Nazil. iya. Nah, kira-kira nih Bu Nazil, kalau ada rentang nih 1 sampai 10, kira-kira dari pembelajarannya Bu Nazil yang kemarin itu kira-kira Bu Nazil sudah nyampe di nomor berapa? Kalau saya kasih nilai nyampe nomor 7. Nyampe nomor 7. Iya. Kira-kira Bu Nazil maunya nih, targetnya mau ke Iya. nomor berapa? Nomor 10 dong. Nomor 10. Sempurna ya kan? Iya, kita harus Ya, selalu meskipun yang maha berpositif sempurna thinking itu ya. ada ya, tapi betul. manusia memaksimalkan untuk sempurna. Iya, betul. Nggih. Nah, kira-kira langkah-langkah apa nih yang mau Bu Nazil persiapkan untuk Iya. mencapai target ke nilai yang ke-10 tadi? Yang pertama adalah saya melakukan rencana pembelajaran ya, rencana pembelajaran ulang. Dari setelah saya melakukan RPP yang sudah saya buat dari awal gitu ya, dari awal semester kemudian saya jalani. Nah, itu saya harus melakukan rencana ulang. Rencana ulang ini tujuannya untuk memperbaiki dan menyesuaikan keadaan kelas gitu ya. Jadi tidak semua kelas itu keadaannya sama dan anak-anaknya itu moodnya juga 10 semua, tidak gitu. Dari situ mungkin poin dari KD dari pembelajaran itu bisa sampai sama anak-anak. Baik bisa dari model ngomong aja sama anak-anak bisa nyampe gitu, bermain aja bisa nyampe, dari persoalan mereka kemudian kita kasih materi itu juga bisa nyampe. Bu Nazil, ini ada pertanyaan lagi nih.
Kira-kira dari pembelajarannya Bu Nazil kemarin itu sudah termasuk ke pembelajaran berdiferensiasi atau belum, Bu? Ya, kalau menurut saya sudah. Tetapi kalau secara teori nih ya belum maksimal. Saya menyampaikan sudah karena ada yang suka nonton ya saya kasih video gitu, tapi tidak saya kelompokkan mana sih anak-anak yang suka nonton, mana sih anak-anak yang suka mendengarkan, tidak. Tapi saya mencoba menghadirkan 3 jenis pembelajaran ya untuk siswa itu secara umum. Karena memang mepetnya waktu gitu ya. Jadi anak-anak bisa memilih sendiri ya apa yang dia mau, tapi iya. Bu Nazil tidak mengkelompokkannya, Iya. anak-anak yang milih sendiri. Benar. Oke gitu Bu Nazil. Nah, Bu Nazil tadi kan Bu Nazil bilang Bu Nazil mau memperbaiki nih ya, Iya. mau mencapai nilai yang ke-10 tadi. Nah, kira-kira kapan Bu Nazil mau melakukan target itu? Kalau kapan ya jelas setelah mempraktekkan proses pembelajaran di kelas yang sudah saya ajar itu. Jadi setiap mau masuk kelas itu saya harus juga berpikir nih ya dari RPP yang sudah ada itu, dan oh ya kayaknya di kelas ini nih nggak mungkin deh kita pakai metode talaki semisal ya. Kalau di PA itu kan ada metode talaki ya. Talaki itu guru yang ngomong gitu ya, kemudian ditirukan gitu. Nah, itu ada beberapa kelas yang tidak bisa seperti itu. Jadi harus menggunakan metode apa? Harus menggunakan metode diskusi ternyata gitu kan. Diskusi, kira-kira yang nggak bisa ngaji yang mana sih gitu. Mana? Saya nggak lancar ngajinya gitu. Oh ya wes, ayo di sini gitu. Jadi begitu. Kira-kira lebih waktu tepatnya nih kapan nih? Minggu ini? Minggu Iya. depan? Kalau lebih tepatnya ya minggu depan ya, setelah 1 minggu ini berlalu ya. Oh ya, karena sekarang masih Iya, masa masa ujian ya Bu ujian. Nazil ya. Oke, kira-kira Bu Nazil siapa yang rekan yang bisa membantu Bu Nazil dalam mencapai target yang Bu Nazil tentukan tadi gitu? Kalau rekan selama ini belum ada ya. Meskipun saya punya rekan yang serumpun, seagama, semapel gitu ya. Tapi saya merasa masih belum bisa diajak ngobrol, belum bisa diajak berbagi dalam proses pembelajaran. Jadi selama ini rekan saya adalah internet, AI gitu ya Bu. Jadi tanya gitu ya AI. Kemudian ada juga dari teman yang juga tidak guru gitu ya. Saya juga sering sharing gitu. Biasanya ngadepin anak yang kesulitan seperti ini gitu. Iya, kalau dari proses pembelajaran itu kan tidak hanya materi ya Bu Nazil ya. Jadi mungkin rekan teman yang lainnya, Iya, sejawat lainnya, iya. atau yang tidak semapel gitu, ya, mungkin bisa. dalam proses pembelajarannya atau Iya, dalam iya, proses menciptakan suasana kelas yang Benar, menyenangkan. iya. Kira-kira siapa yang Ya, bisa? Bu Devi. Iya, Yang Bu Devi yang bisa memberikan masukan, mungkin bisa kasih masukan buat saya. akan melakukan coaching bersama saya, kemudian juga kita saling sharing gitu kan. Satu lagi nih pertanyaan Bu Nazil, kira-kira apa yang sudah didapatkan oleh Bu Nazil dari percakapan kita hari ini? Memang perlu banyak rencana ya, perlu banyak persiapan sebelum kita melakukan proses pembelajaran. Yang kedua, kita butuh ngobrol sama teman sejawat ya. Apa kelemahan, apa kekurangan itu akan menjadi maksimal jika kita terbuka gitu kan. Kemudian saling menilai, dalam artian saling menilai itu bukan kamu jelek, kamu tidak jelek gitu, tapi adalah memberikan masukan. Coba pakai ini, cara ini gitu. Coba anak-anak kelas ini pakai ini Mbak, kasih kalau Bu Devi tadi menawarkan kasih game. Nah, kelemahan saya itu ada di game. Apa ya? Yang saya punya coba untuk ayo anak-anak relax ya. Kalau saya bilang Allah gitu, jempolnya tangan kanan, kelingkingnya tangan kiri, itu hanya itu aja yang saya punya gitu kan. Ternyata Bu Devi kaya gitu ya. Tambah lagi langkahnya. Iya, kaya dengan banyak permainan, game gitu, biar juga anak-anak bisa refresh kembali. Terima kasih. Baik Bu Nazil, Sudah.
Baik, terima kasih ya Bu Nazil untuk percakapan kita hari ini. Akhirnya bisa banyak ya yang kita dapatkan Iya, hari ini. benar. Kemudian juga Bu Nazil nanti 2 minggu lagi kan kita Iya, mau siap. memperbaiki Nggih. apa namanya metode Belajar. mengajar di Nggih. kelas gitu. Saya terima kasih sekali Bu Nazil atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Jadi saya bisa belajar banyak dari Iya, Bu Nazil. sama-sama. Gitu ya Bu Nazil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian proses coaching yang telah kami lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.